Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari persilangan dihibrida atau persilangan dengan dua misal bunga mawar berwarna merah berdaun lebar. Jadi sifat di sini adalah merah dan lebar. Hati-hati jangan tertukar dengan kata bendanya ya. Nah, di sini berarti simbol yang digunakan dari merah dan lebar. Jadi di sini misal diberi simbol M besar, L besar, L besar dari kata merah dan lebar. Ingat karena dua sifat beda. Jadi ada dua pasang. Satu sifat, mesti ingat kan, satu sifat disimbolkan oleh satu pasang gen. Berarti kalau dua sifat, dua pasang gen, ya. Nah, ini berarti dia bersifat dominan homozigot ya. Kemudian contoh yang kedua, kacang ercis berbiji bulat berbunga putih. Sifatnya bulat dan putih. Kita beri simbol berarti B besar, P besar, P besar. Berarti di sini gennya bersifat dominan homozigot karena kapital semuanya. Yang ketiga, lalat buah bermata merah bersayap panjang. Merah dan panjang sifatnya. Jadi simbolnya atau genotipnya adalah M besar, P besar. Jika di sini sifatnya itu atau kekuatan gennya itu adalah dominan homozigot. Nah, sebelum kita melanjutkan atau masuk ke persilangannya, hal yang harus kamu kuasai atau hal penting yang harus diperhatikan adalah menguasai penentuannya gamet terlebih dahulu. Penentuan gamet dengan dua sifat beda, ya. Pada materi sebelumnya sebetulnya sudah dijelaskan, tapi tidak ada salahnya kita ulangi lagi supaya kalian lebih paham. Ya, jadi kalian ingat lagi materi pemisahan gamet yang pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, di sini Ibu ingatkan bahwa pembentukan gamet ini didasarkan pada hukum Mendel 1, yaitu gen akan memisah setengahnya dari pasangannya. Nah, ini caranya sudah Ibu jelaskan seperti ini pada pertemuan sebelumnya. Atau ada cara lain yang mudah-mudahan ini bisa lebih cepat ya caranya, yaitu kita ambil misalnya genotipnya yang sama dengan contoh yang sebelumnya, yaitu A besar A kecil, B besar B kecil. Dua sifat beda ya, ada dua huruf di sini. Dua macam huruf maksudnya. Nah, kita pisahkan gametnya dari alelanya, dari pasangannya kita renggangkan. Nah, kemudian untuk menentukan gametnya, karena dia di sini dua sifat beda, berarti gamet ada gabungan gamet dari kedua sifat itu, yaitu dengan cara A ini dia harus berpasangan dengan huruf B. Kita mulai dari huruf yang A besar terlebih dahulu. Berarti di sini yang pertama A besar ini berpasangan dengan yang B besar. Gametnya tinggal kita dekatkan, berarti A besar, B besar. Ingat huruf besar dan kecil di sini harus jelas ya. Kemudian A besar sudah berpasangan dengan B besar. Sekarang berarti kemungkinan yang selanjutnya adalah dengan yang B kecil. Jadi di sini kita tuliskan gametnya berarti A besar, B kecil. Yang A besar sudah kan, sudah semua kemungkinan sudah kita pasangkan, berarti tinggal yang A kecil. Dengan cara yang sama, berarti A kecil di sini yang pertama dia akan berpasangan atau akan berdekatan dengan yang B besar. Jadi di sini berarti gametnya adalah tuliskan sesuai dengan huruf besar kecilnya, yaitu A kecil B besar. Ingat walaupun di sini A kecil dia hurufnya kecil tapi tetap di depan karena berbeda hurufnya. Kecuali kalau misalnya B-nya kalau misalnya B kecil baru
walaupun dia ada di disebutkan di depan, maka yang kapital harus di depan. Ya, karena ini berbeda huruf, jadi A tetap, walaupun A kecil dia tetap di depan karena berbeda hurufnya. Ingat itulah. Kemudian terakhir berarti tinggal A kecil dengan B kecil. Nah, seperti ini. Jadi gamet yang didapatkan adalah A besar, B besar, A besar, B kecil, dan seterusnya. Supaya lebih paham, mari kita coba contoh yang selanjutnya. Misal di sini A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Sama dengan cara yang sama, kita renggangkan gametnya dari alelanya karena dia berpisah setengahnya ya. Kemudian kita pasangkan dengan yang berbeda sifat. Berarti di sini A dengan B. Kita mulai dari yang paling ujung, berarti dari A besar. A besar berarti dengan B kecil. A besar, B kecil. Sekarang sudah dengan A besar dengan B kecil yang ini, kemudian dengan yang berikutnya dengan B kecil yang kedua ya. Nah, berarti A besar, B kecil juga. Dan selanjutnya adalah A kecil dengan B kecil. Hasilnya A kecil, B kecil. Kemudian selanjutnya A kecil dengan B kecil lagi. Jadi di sini gametnya A kecil, B kecil. Jadi gamet yang terbentuk akan berbeda-beda tergantung dari genotip induknya.